Hidup di dunia yang penuh mitos, petir dari dewa, bumi ditopang raksasa. Lalu tiba-tiba ada sekelompok manusia yang berani bertanya, benarkah semuanya begitu? Disinilah filsafat dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan salah satu materi tentang pelajaran pengantar filsafat yang berjudul Sejarah lahirnya filsafat zaman pra-Sokrates. Kamu mau tahu ya pengertian dari filsafat pra-Sokrates? Tapi harus pindah dulu deh posisinya. Halo teman-teman semua, di sini aku akan menjelaskan tentang pengertian dari filsafat pra-Sokrates. Apa sih filsafat pra-Sokrates itu? Filsafat pra-Sokrates adalah fase awal pemikiran Yunani ketika pertanyaan tentang dunia tidak lagi jawab dengan legenda, tetapi dengan kebenaran. Mereka mencari arki, yaitu unsur dasar yang menjelaskan seluruh realitas. Thales menyebut air, Anaximandros berbicara tentang Theron yang tak terbatas. Herakleitos melihat dunia sebagai perubahan. Parmenides justru menentang semuanya. Menurut ia, perubahan itu adalah sebuah ilusi. Namun, pertarungan gagasan mereka bukan soal unsur apa yang paling benar, tetapi bagaimana realitas itu bisa dipahami dengan akal. Perbedaan ekstrim antara Herakleitos dan Parmenides membuka jalan bagi metode berpikir kritis dan logika. Pra-Sokrates mengubah cara manusia melihat dunia. Mereka mungkin berbeda pendapat, tetapi satu hal yang menyatukan mereka, yaitu adalah keberanian untuk bertanya tanpa bergantung pada otoritas. Dan dari sinilah seluruh sejarah filsafat bermula. Lahirnya filsafat pada masa pra-Sokrates tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari perkembangan sosial, budaya, dan intelektual masyarakat Yunani kuno yang sangat dinamis. Adapun 3 faktor utama penyebab lahirnya filsafat pra-Sokrates, yaitu yang pertama, perubahan cara berpikir masyarakat Yunani, mulai meragukan mitos, mencari penjelasan rasional tentang alam, serta mencari prinsip dasar arki dari segala sesuatu. Yang kedua, pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan bangsa lain. Kontak dengan Mesir, Babilonia, dan Fenisia. Masuknya ilmu astronomi, matematika, dan geometri. Mendorong cara berpikir ilmiah dan sistematis. Yang ketiga, perkembangan kehidupan sosial dan politik di wilayah Yunani. Sistematis demokrasi memberi kebebasan berpikir, tradisi berdialog dan berdebat berkembang, serta kota-kota seperti Miletos, Athena, Efesos menjadi pusat lahirnya pemikiran filosofis. Nah, dari sinilah kemudian berkembang pemikiran-pemikiran filsuf alam seperti Thales, Anaximandros, dan Herakleitos yang menjadi dasar bagi filsafat dan ilmu pengetahuan modern. Filsafat pada masa pra-Sokrates ditandai oleh munculnya para pemikir besar yang berusaha menjelaskan asal mula dan hakikat segala sesuatu di alam semesta secara rasional. Menurut Cabertans dalam bukunya Sejarah Filsafat Yunani, para filsuf pra-Sokrates memiliki gagasan yang berbeda-beda mengenai asal mula segala sesuatu. Tetapi mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari prinsip yang tetap di balik perubahan dunia. Yang pertama, Thales dari Miletos. Thales dianggap sebagai filsuf pertama dalam sejarah barat dan sering disebut sebagai bapak filsafat. Ia berpendapat bahwa air merupakan prinsip dasar arke dari segala sesuatu. Yang kedua, Anaximandros dari Miletos. Anaximandros adalah murid Thales yang mengembangkan pemikiran gurunya dengan lebih abstrak. Yang ketiga, Anaximenes dari Miletos. Anaximenes
penerus Aksaminros berpendapat bahwa udara, air adalah unsur dasar dari segala sesuatu, yang mengemukakan bahwa melalui proses pengencaran dan pemadatan, udara dapat berubah menjadi air, api, tanah, padat, pada lainnya. Yang keempat adalah Heraklitos dari Efesos. Heraklitos dikenal dengan gagasannya tentang perubahan yang abadi. Ia menyertakan bahwa semua mengalir pantai dan bahwa perubahan merupakan hakikat dari segala sesuatu. Yang kelima, Parmenides dari Elea. Berbeda dari Heraklitos, Parmenides menolak gagasan perubahan. Ia berpendapat bahwa yang ada itu tunggal, tetap, dan tidak berubah. Yang keenam, Empedokles, Anaxagoras, dan Demokritos. Filsuf Miletos muncul pemikir-pemikir yang berusaha menggabungkan berbagai pandangan sebelumnya. Empedokles menyatakan bahwa segala sesuatu berasal dari 4 unsur, yaitu air, api, tanah, dan udara, yang digerakkan oleh 2 kekuatan, yaitu cinta atau philia dan benci atau nikos. Dengan demikian, tokoh-tokoh Prasokrates merupakan peletak dasar bagi perkembangan filsafat dan sains di dunia barat. Pengaruh pemikiran para filsuf Prasokrates terhadap perkembangan filsafat selanjutnya. Pemikiran para filsuf Prasokrates adalah fondasi esensial bagi seluruh perkembangan filsafat barat, terutama yang dikembangkan oleh Socrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka menandai revolusi intelektual dengan mengalihkan penjelasan fenomena alam dari mitos menuju logos. Nah, adapun poin-poin utama pengaruhnya yaitu yang pertama, ada dasar rasionalisme dan ilmu pengetahuan. Apa itu? Yaitu tentang upaya pertama untuk menjelaskan alam secara logis, observasional, dan tanpa mitos. Misalnya, Thales mencari asal-usul segala sesuatu berdasarkan prinsip rasional, yaitu menginspirasi Socrates untuk mengembangkan metode dialektika atau penalaran logis melalui tanya jawab. Yang kemudian bagian 2, yaitu dasar metafisika dan ontologi, memperkenalkan konsep arke atau prinsip pertama dan gagasan tentang yang ada atau being, mencari hakikat terdalam realitas. Misalnya Thales, Parmenides. Plato mengembangkan teori idea sebagai realitas sejati. Aristoteles mengembangkan konsep substansi, ousia, dan causa prima atau sebab pertama. Adapun yang ketiga yaitu jembatan menuju etika dan manusia, yaitu metode berpikir rasional yang mereka wariskan menjadi model bagi perubahan fokus filsafat dari pembahasan kosmos atau alam menuju pembahasan manusia dan moralitas, memberi dasar epistemologis bagi Socrates untuk memulai filsafat moral dan etika rasionalnya. Dan yang terakhir yaitu cikal bakal ilmu alam dan logika, pandangan tentang perubahan, gerak, dan struktur alam menjadi benih sains alamiah. Misalnya, teori atomisme Demokritos dan konsep perubahan abadi Heraklitos mendorong munculnya cara berpikir deduktif dan argumentatif yang kemudian disistematisasi oleh Aristoteles dalam logika formal.